Yo, Omers, balik lagi Mas Segara Channel. Hari ini gue mau ngobrol yang nggak biasa sama salah satu diecaster yang cukup jauh. Salah satu waktu yang sangat unik banget gue bisa ketemu beliau dan kita mau sharing yang tidak biasa. Alright, let's follow. Here we go. Kita ada sama Om. Kenalkan diri, silakan Om. Nama saya Tino Susetyadi, saya owner dari Hot Wheels Godfather. Hot Wheels Godfather. Gimana bos? Kabar baik. Alhamdulillah. Ini momen yang sangat rare ya. Setahun kita kayak ketemu di Jakarta bisa Dua hitung kali ya. lah, dua kali. Dua kali kalau ada normal gitu kan. Ya, udah habis pandemi ini. Om Tino sendiri sini ikut di acara ini atau memang khusus Jakarta ada something else? Nah, kita cuma nonton-nonton doang. Nonton doang, silaturahmi ya. Silaturahmi, kangen lah sama Om Mike. Lama kita nggak ketemu. Oke, hari ini kita mau sharing sesuatu tentang masih di dunia diecast gitu Om. Menurut lu gimana sih diecaster, kolektor sekarang ini di tahun 2020? Menurut lu gimana perkembangannya? Kalau di 2020 kan menurut gua sih mereka lebih smart ya. Lebih smart ya? Pilih itemnya cenderungnya malah ke investasi. Itu investasi gitu. Nah, ada yang beberapa yang pengen putar cepat, ada beberapa yang buat next year atau another year. Dan di Hot Wheels Godfather sendiri di page-nya itu ya, lu bikin lelang tuh cukup rutin ya? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Berarti sebulan bisa 4 kali. minimal 4 kali. Minimal 4 kali. Nah, gimana kalau di penjualan 2020 yang kita ngomongin pandemi lah, since January, you guys doing okay, right? Nggak ada masalah ya? Malah mereka kayaknya lebih banyak waktu buat ikut ngebidding. 2 bulan terakhir agak menurun. Maksudnya nggak seperti gilanya dari awal pandemi sampai sebelum bulan Juli. Juli itu Juli udah mulai agak normal gitu ya? Oke. Seperti sebelum pandemi. Tapi pada waktu awal pandemi gila ya? Nah, ngawur. Om sendiri asalnya dari mana? Saya dari Malang. Dari Malang. Di Malang sendiri kayak ada komunitas yang ngumpul-ngumpul kayak gini nggak? Ada. Banyak ya? Ada, banyak. Pemainnya sekarang banyak. Banyak banget ya? Dan lu salah satu pelopor yang bikin... Enggak. Tahu. Jadi Om Tino ini banyak barang-barang yang kalau gue lihat sih susah banget dicari di pasaran, dan beliau mainnya di lebih segmen yang seperti itu, collector item, hal-hal yang nggak gampang dicari gitu ya, Yang lama-lama. Yang lama-lama gitu. Nah, lu sendiri lihat nih sekarang lebih banyak sellernya atau lebih banyak kolektor ya? Kalau bayarnya? lebih banyak seller, pasti lebih banyak bayar. Kalau menurut gue ya, karena satu misalnya nih, Maxi Garage ada lelang, saya ada lelang. Yang beli di Maxi Garage belum tentu beli di tempat saya. Jadi memang ada segmennya sendiri ya. Betul. Kadang ada yang di Malang terus ya. nanti rotasi juga, pasti bosan belanja tempat saya, belanja Betul. tempat Maxi, bosan belanja tempat Maxi. Nah, menurut lu nih Om Tino, this kind of business gimana sih future-nya? Kita ngomong 3 tahun lagi deh. 3 tahun ya. Oke. Masih terang benderang sangat. Terang benderang sangat. Karena kita ngomong internasional ya. Internasional aja ya? Kita jangan berpikiran bahwa Cuma bisnis ini selesai di Indonesia, enggak. Bahwa Karena lu banyak ekspor juga ya? Ya. Banyak customer dari luar gitu. Bisnis ini udah global. Global kolektor. Tapi lu akuin kan 3 tahun terakhir sampai hari ini memang si diecast ini kan lagi kenceng-kencengnya kan? Iya, kenceng. Dan menurut lu prediksi 3 tahun ke depan malah lebih kenceng? Lebih kenceng. Karena gue lihat sendiri kan kalau banyak seller berarti kan orang ngeliat opportunity-nya Semakin banyak bayar. semakin banyak bayar. Semakin banyak bayar. Karena mereka, kalau kita ngomong pasar Indonesia, segmen Indonesia, mereka lihat ada peluang sedikit, mereka gas. Peluang sedikit digas. Tapi barang-barang ini mereka harus bisa harus cari lagi gitu, ya. cari lagi. Mereka nggak bisa dapat ini gampang gitu. Nah, lu banyakan yang belanja di tempat Om ini sendiri, banyakan seller juga nggak? Ya banyak seller. Banyak, karena mereka ikut lelang, mereka expect harganya yang bisa di bawah pasaran. Betul. Tapi ya kalau ketemu yang kolektor lagi cari, kita keluarin yang barang aneh ya mereka Ada aja yang makan ya? ajar. Iya. Ajar banget.
daya belinya sendiri menurut lo gimana di Indonesia? Kenceng, Sinting ya? pasti kenceng. Karena kalau saya lihat, ya itu loh, kita ngomong nggak bisa ngomong bahwa segmen tertentu, oh ini kita cuma jual Indonesia doang. Nanti kelihatannya sih ke depan banyak yang ekspor. Oke, ini satu lagi kita mau bahas nih Om. Kita mau ngomongin tentang scammers, penipu-penipu yang online. Karena sekarang kan mereka punya kesempatan banget untuk nipu online. Mereka berani karena mereka nggak ada muka. Karena kan sekarang banyak keyboard warrior lah kayak gitu-gitu. Mereka nipu, waduh gue cobalah. Paling nggak kan dia nggak tahu gue siapa dengan identitas mereka yang secara online tuh bisa disembunyikan gitu. Menurut lo sendiri gimana Om dengan fenomena ini penipu-penipuan? Sedangkan orang kan cari duit di online nih. Tapi ada aja nih kroco-kroco yang try to make apa ya, stolen from you gitu. Iya. Kalau scammer itu yang pertama karena kita nggak hati-hati satu. Jadi kita memang ada andilnya juga ya. Andilnya juga. Terus yang kedua, ya jadi dari internal kita lah, kita bagaimana kita. Kayak saya kemarin juga sempat ketipu juga. Seperti yang lo cerita waktu itu ya. Buat kita nyolong terus gitu. Itu nggak sedikit tuh ya bos ya? Banyak 100 juta, 1 tahun lebih, 100 juta lebih tadi, hampir 1 tahun. Kemudian scammers ini pasti menjamur karena metode penjualan kita yang sembrono. Nah, jadi mereka melihat celah. Iya, semakin rutin kita jualan, semakin trafficnya makin tinggi, semakin besar celah scammer untuk masuk. Jadi memang perlu extra careful. Jadi kalau lapak lo makin besar, lo makin banyak yang dijual, kita punya sistem juga harus lebih diperkuat atau jumlah anggotanya diperkuat. Jadi kita mendingan bayar orang daripada mending kita bayar tapi orang itu bermanfaat gitu. Iya. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri, kalau lo ngelihat nih kan banyak sekarang ini penipu-penipu online ini memang ini mereka susah banget cari duit nih bro. Terus konsekuensi apa yang menurut lo paling pantas buat mereka? Apakah efek jerah ataukah mereka cuman ya kalau di Hot Wheels sih scammer setahu saya sampai saat ini tetap ada jalur hukum ya? Bisa di jalur hukum kan, polisi kan bisa. Tapi kebanyakan setelah kembali barang ya sudah selesai. Iya, mostly kayak gitu ya, lebih ke kekeluargaan ya gitu ya. Kebanyakan sih ya. Kebanyakan ya. Tapi saya nggak tahu dengan yang lain. Saya sih memang mengutamakan kekeluargaan. Tapi lu setuju kan, setiap kali ada kesempatan kayak namanya ada transaksi, ya penipu-penipu ini pasti ada dengan cara-cara baru mereka gitu. Iya pasti. Pasti mereka cari celah. Jadi kita yang harus upgrade gitu ya. Iya, harus upgrade sih memang. Karena kita harus menghindari kita bocor itu kan. Gitu aja ya. Oke, jadi kalau kita lihat nih Om, di Diecast sendiri, menurut kan bisnisnya bagus ke depan. Nah kira-kira nih setelah ada pandemi ini, prospeknya untuk mendapatkan keuntungan sama fun-nya itu apakah akan balance atau lebih banyak cari cuannya? Kalau kita untung kita otomatis fun. Kalau kita untung kita otomatis fun dalam kerja. Karena kalau saya tuh kerja ya hobi ya kerja. Jadi kalau bedanya. Jadi kalau kerja tanpa cuan, goblok gitu. Iya, nggak mungkin. Makanya kita kerja mending kita tidur. Kalau nggak ada untungnya mau kita tidur aja. Gitu. Oke, thank you banget Om Tino. Ada yang mau ditambahin nggak kira-kira buat Diecast Indonesia yang mau lo sampaikan? Kalau terutama buat para seller, para seller ya. Scammers itu pasti punya celah juga, punya kesalahan dalam mengidentitas diri. Contohnya waktu yang kasusnya Erwin Hendra Prastia kemarin sama Saiful Anam. Jadi ditipu oleh satu orang pakai akun anonim, tapi dia nggak memperhatikan typingnya apa segala macam, itu mudah sekali dibaca. Mudah sekali diasosiasikan dengan akunnya yang asli. Ya karena kelihatan banget ya. Dari situ baru kita, ini orangnya yang ini yang jadi jahatnya. Ya mau nggak mau dia pasti ngaku karena memang itu udah ketahuan. Pasti ada celahnya. Oke. There is no perfect way. Gue belajar kemarin dari kasus gue juga tuh, kan gue baru kena juga kemarin. Om Tino juga sempat mau bantu dan sempat bantu juga. Jadi memang di balik si penipu ini ada ceritanya masing-masing yang gue pelajarin dan yang gue lihat itu orang ya memang nipu itu kadang-kadang pertamanya coba-coba. Jadi dari pengakuan dia coba-coba, jadi ketagihan loh. Emang. Dapat duit gratis itu memang paling enak. Itu paling fun ya. Paling enak tuh. Dapat duit gratis itu paling enak waktu.
sampai kemarin tuh karena gue kasih hal yang mungkin berbeda gitu ya sama dia tuh sampai kayak gue nggak tahu sih dia kena efek jerah atau enggak. Cuma menurut gue ya dengan cara gue mungkin saat ini kena sama orang ini, belum tentu sama yang lain gitu. Jadi kita yang harus lebih hati-hati. Kita tetap hati-hati. Fermentasi segalanya. Kalau tahu sendiri kita cari duit kan banting tulang pinggang linu-linu bos. Angkut paket lah. Angkut paket. Tapi kalau bos Mike nggak mungkin lah angkut paket pasti banyak anak buahnya. Kalau kita masih angkut paket. Agak lah bos, ada yang naikin kan ke mobil. Alright, thank you banget Om Tino buat waktunya dan kita nantikan mungkin kita ada banyak konten-konten yang mau kita next ya. Kalau gua ke Malang ya. Ini gudangnya mantap kali Bang. Bisa tergiur-giur gitu di sini. Kecil-kecilan. Alright, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and share this channel. Support terus Om Mike biar bisa kasih informasi dan tayangan-tayangan yang menarik buat Om semua. Biasanya kita tutup dengan salam gas Om. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Salam gas. Salam gas. Peace. I'm out.